Rasulullah, afdal doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah suratul Fatihah. Dan maksud dan tujuan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Victor Yat Ramon agar kita bersama-sama memberikan yang terbaik buat almarhum. Jadi inilah tujuan kita diundang datang ke tempat ini, tiada lain untuk memberikan yang terbaik almarhum. Jadi pada malam ini saya ingin meminta keikhlasan hati kita semua yang hadir untuk memberikan sedekah suratul Fatihah kepada saudara kita Victor Raymond bin Felix. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya diberikan ketenangan atau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita bersama-sama ikhlaskan hati, menghadapkan hati kita kepada Allah seraya berdoa mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita sampaikan sampai kepada almarhum ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum Victor Raymond bin Felix. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahidus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibullah wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah faqad hazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa qawluhu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta kitaban muajjalah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil maut wa idam sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah tazkirah yang sama-sama dirahmati, yang saya hormati para guru pembimbing yang hadir pada malam ini, Ustadz Izzuddin, dan yang saya banggakan para majelis taklim yang hadir pada malam ini. Saya mengajak kepada kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bukan karena meninggalnya almarhum, tetapi kita bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberi keyakinan oleh Allah bahwa kedatangan kita ini bukan sekedar datang, tetapi ada pahala yang diberikan atau ada pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendatangi orang-orang yang lagi berduka. Namanya duka bukan hanya sekedar orang yang meninggal. Duka artinya duka apapun namanya, baik penyakit atau kesusahan lah. Ya,
Jadi dianjurkan oleh agama ketika ada tetangga kita yang ditimpa musibah misalnya, kita dianjurkan datang untuk memberikan spirit. Karena terkadang ketika kita ini berduka, biasa pikiran kita ya biasa goyang. Jadi makanya agama itu menunjukkan agar kita ini datang memberikan support atau semangat kepada saudara kita, bahwasanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersyukur karena Allah telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh panutan yang terbaik yang kita harus ikuti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan ke muka bumi ini bukan sekedar diturunkan saja, tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia atau memberikan petunjuk bagi umat manusia, wabil khusus umat Islam. Alhamdulillah, karena diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat, sehingga kita ini sudah mengenal siapa Tuhan kita, siapa sembahan kita. Karena kenapa? Sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, menurut riwayat, banyak yang menyembah patung, banyak yang menyembah matahari, banyak yang menyembah pohon. Alhamdulillah, dengan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan ilmu oleh Allah melalui Jibril, maka dia ditugaskan untuk menyampaikan bahwa bukan batu itu Tuhan, bukan matahari itu Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bagi orang-orang yang meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Untuk apa diturunkan? Untuk menyampaikan umat manusia agar dia mengenal Tuhannya, agar dia menyembah Tuhannya. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir pada malam ini, saya yakin imannya tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijazahkan ilmu atau diturunkan oleh Allah ilmu melalui Jibril, di mana itu ilmu yang pertama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah melalui Jibril tiada lain, Iqra Muhammad. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, Ma ana biqari. Iqra Muhammad, Ma ana biqari. Sampai 3 kali mengatakan Ma ana biqari. Aku tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan, karena betul-betul pada saat itu belum diturunkan ayat, baru menyampaikan Iqra Muhammad. Kalau di Indonesia kan dikatakanlah Muhammad, ya, Iqra Muhammad, bacalah Muhammad, atau dengan kata lain, katakanlah Muhammad. Pasti Muhammad bilang, apa yang saya harus katakan? Sedangkan kamu saja ini baru bertemu. Apa yang saya harus katakan? Ya Jibril. Lalu kemudian menurut sejarah langsung diberi ilmu, diijazahkan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi halaqakum. Katakanlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menjadikan kamu, yang telah menciptakan kamu, dan dunia ini bisa ada isinya. Berarti bukan batu, bukan pohon, bukan patung, bukan matahari. Iqra bismi rabbikal ladzi halaq, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti batu ciptaan dari Allah, pohon ciptaan dari Allah,
Semua isi alam ini ciptaan dari Allah. Makanya inilah ilmu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, di sini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran seolah-olah Dia mengajarkan, Dia menginginkan bahwa agar kita ini betul-betul untuk menyembah kepada Allah, sehingga seolah-olah Allah di sini berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku atau sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan hanya sebentar saja. Jadi kehidupan dunia ini tidak disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Kabari hambaku Muhammad bahwa kehidupan dunia itu sifatnya hanya sementara. Inilah yang digambarkan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mautnya. Lalu kemudian dia mengatakan, sampaikan kepada hambaku Muhammad, fazaja'a ajal la yastakhiruna sa'ah. Ketika hambaku itu sudah sampai ajalnya, sudah sampai mautnya, tidak bisa lagi diundur. Mau dia orang baik, mau dia orang buruk, baik dia sakit maupun tidak sakit, baik muda maupun si bayi, kalau sampai ajalnya pasti dan pasti diambil. Jadi Allah itu tidak menunggu hambanya untuk berbuat baik baru diambil. Makanya senantiasa berbuat baik. Allah tidak menunggu nanti lama sakit baru diambil. Terbukti saudara kita di sini, Victor, saya dengar tadi dari Ustaz, cuma berapa jam, ya. Ketika kita secara logika berpikir, mungkin, wah, di pikiran kita banyak yang terbaring di rumah sakit. Kalau kita punya ya, yang terbaring saja lama di sana, kita jemput, karena kita ini masih sehat-sehat saja. Tapi Allah sudah mengabarkan itu. Bisa jahat aja, la yastakhiruna sa'ah. Jadi jangan salahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kamu dijemput, ya, lalu kemudian di dalam keadaan belum berbuat baik, karena Allah sudah mengabarkan itu. Jadi di sini kita harus punya tingkat kesadaran masing-masing. Siapa yang sadar tentang kepergian almarhum ini, bahwasanya yang namanya maut itu tidak perlu sakit keras, yang namanya maut itu boleh jadi. Tadi saya dengar kabar dari Pak Ustadz, di depan sana orang lagi naik motor, tiba ajalnya, ya pas di situ di depan masjid, ya, iya di depan masjid. Itu karena dia tidak sakit, cuma naik motor. Ya, jadi hati-hati yang namanya maut. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi yang namanya maut itu dia tidak perlu toleransi. Nanti dia berbuat baik baru saya ambil. Jadi makanya berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Apa gunanya kita datang sekedar bertemu pada malam ini, tidak lain untuk saling memperingatkan tentang maut. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberitahu kita melalui ayat. Kata Allah, semua hambaku akan kembali kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ketika sampai ajalnya. Dan katakanlah Muhammad kepada hambaku, beri kabar semua hambaku bahwa saya ini adalah Inna Allah tayyibun la yuqbalu tayyib. Bahwa saya ini Allah yang suci dan saya tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Jadi nanti kita kembali kepada Allah ketika kita ini di dalam keadaan suci. Apa yang dikatakan suci tanpa dosa? Ya. Ketika kita ini kembali kepada Allah, lalu kemudian membawa dosa, ini masalah buat kita.
masalah betul. Karena Allah menolak kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Tetapi disinilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita semua yang hadir pada malam, Allah sangat cinta kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah mengabarkan juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khairan khatau. Semua anak cucu Adam itu tempatnya salah dan dosa, termasuk nenek kita Adam. Iya, termasuk nenek kita Adam adalah pernah berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berbuat dosa lalu kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang terbaik. Makanya sering saya katakan, jangan terlalu menghina orang yang belum bertobat atau belum taat kepada Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak bangga kepada orang yang taat beribadah lalu kemudian sombong. Tetapi Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim, berbuat dosa, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih cinta kepadanya daripada orang yang setiap saat salat tapi dia punya kesombongan di dalam hatinya. Jadi jangan dulu menganggap mereka saudara kita itu, mari kita mengajak dengan baik untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dekati mereka untuk mengajak bagaimana berbuat baik. Jangan menjauhi. Ada juga ustadz itu sengaja menjauhi orang-orang yang kapan lagi dia mau tobat, karena orang-orang yang belum sadar itu tidak sampai di masjid mendengarkan tausiah, tidak sampai. Jadi bagi orang-orang yang tahu tentang kebaikan, mari kita dekati mereka, sentuh mereka dengan kata-kata yang lembut, ya. Iya, jangan dibenci. Pernah terjadi, saya kisah sedikit. Pernah terjadi ada orang alim. Pada saat itu dia sering masuk duduk di tempat-tempat peminum khamar, sehingga pada saat itu setiap malam juga duduk di situ. Sehingga kebetulan dia meninggal. Lalu kemudian pada saat itu tidak ada yang mau datang ke rumahnya, biar orang-orang yang rajin beribadah tidak mau datang kepadanya. Seketika itu datanglah seorang ulama, yaitu Kiai Kumpul, langsung masuk ke rumahnya dan murid-muridnya. Sebelum masuk di pagar dicegat oleh sekelompok orang. Wah, mau kemana? Karena tidak ada yang mau ngurus di dalam jasadnya, mayitnya, tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau mandikan. Sehingga saya sekumpul masuk, dicegal oleh orang-orang yang taat beragama. Pada saat itu saya sekumpul berkata, kenapa engkau melarang aku masuk? Dia bilang, inilah orang di dalam setiap malamnya duduk nongkrong bersama orang-orang pemabuk. Duduk di dalam berserta orang-orang pemabuk. Lalu kemudian saya kumpul berkata, kamu melihat minum atau bagaimana? Apa kata mereka? Sepanjang saya lihat tidak pernah minum. Dia hanya duduk dia di dalam. Berarti dia masuk bukan melakukan kemaksiatan. Tetapi apa yang terjadi? Dia masuk untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di dalam agar dia kembali ke jalan yang lurus. Ya, sepulangnya itu dia taat beribadah, bangun tengah malam sujud kepada Allah untuk mendoakan mereka yang dia di tempat-tempat kemaksiatan itu untuk agar dia kembali ke jalan Allah. Itulah yang terjadi, sehingga baru paham. Makanya saya bilang jangan dulu terlalu cepat memvonis orang kalau ada saudara kita. Mari dikasih mereka untuk diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati. Lalu kemudian ketika kita ini kembali kepada Allah, maka kita ini beruntung sekali.
sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya masuk ke masih banyak kursi yang kosong ya, kutayan jadi. Kesaluan tuh bagi kutayan kan, iya iya, tengah kutayan macet jadi. Masuk ke deh, masuk ke, ya, iya, masuk ke anak muda, situ masih ada. Kasih turun itu tawa dos kena dulu lah. Dan di air minum kasih duduk itu kena bilang pul juga. Ya, masuk ke. Iya, masuk ke. Sebelum mantu mungkin utah yang pernah ngapa pindah nih. Ternyata saya anak muda aku, alhamdulillah ya. Ya ini calon-calon surga. Insya Allah. Pasti calon-calon surga di kamar yang banyak pelanggar tasya. Orang yang datang mendengarkan tausiah itu adalah calon-calon surga. Ya. Kenapa saya mengatakan calon-calon surga? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang datang di majelis itu mendengarkan ceramah atau mendengarkan tausiah, ada malaikat yang di sekeliling kita, dan ketika kembali kepada Allah dia berkata, dia melapor, wahai Allah, saya dari rumahnya si fulan atau almarhum Victor, di bawah itu ada orang yang bertausiah dan banyak orang yang hadir. Dia menceritakan, dia dengar baik-baik apa yang dikatakan, sehingga kata malaikat ada hadir banyak di bawah. Allah berfirman kepada malaikat, catat malaikat, engkau jadi saksi. Siapapun yang datang pada saat itu, entah dia serius, entah ngantuk, yang penting dengar di ceramah dan ustaz catat. Kau jadi saksi, akan kujadikan pahalanya itu nanti penggugur dosanya ketika dia kembali kepadaku, ketika dia datang membawa dosa. Itu salah satu keuntungan dan datang mendengarkan ceramah. Jadi pun tak duduk di Twitter mungkin pasal terkini motor tetapi tercatat. Jadi kadang-kadang malaikat mengatakan biar dia tidur yang penting, tidak langsung tidur, pasti mendengarkan ceramah baru tidur. Jadi tercatat juga ya. Jadi biar jauh kalau udah dengar kayak gitu tercatat. Jadi kita jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru. Barang siapa yang datang kepada aku membawa suatu kebaikan, ya catat ini. Ngapa tuh tunggu pemain pop? Serius nampak aku ni. Iya. Alhamdulillah. Allah berfirman, barang siapa yang datang kepadaku membawa suatu amal baik, maka aku lipat gandakan jadi 10. Barang siapa hambaku yang datang kepadaku membawa suatu kesalahan atau dosa, maka kuberikan ganjaran sesuai dengan dosanya. Tetapi kalau kebaikan ku lipat gandakan, dan aku tidak akan mengasap hambaku ya sesuai dengan tindak tanduknya. Jadi alhamdulillah, kalau kita berbuat baik, termasuk ini malam lipat gandakan jadi 10. Ini di bulan biasa, tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali. Saya yakin baru-baru kita ini melaksanakan ibadah berbuat baik di bulan suci Ramadan, yakin saja kalau Allah yang berjanji, ya yakin, kecuali cali ya. Dan dulu udah cali berjanji biasa iya, tetapi kalau Allah yang berjanji, yakin saja bahwa akan dilipat gandakan pahala kita. Dan beruntunglah orang-orang yang telah melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah, saya yakin termasuk almarhum ini. Almarhum ini saya yakin dia juga beribadah di bulan suci Ramadan. Begitu barangkali Pak Imandi. Iya, alhamdulillah. Dan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa pada saat siang hari, lalu kemudian dia qiyamul lail atau tarawih, maka diampuni dosanya dari tahun yang lalu.
Ingat. Ini bukan saya berjanji, Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk puasa di siang hari, ikhlas karena Allah, bukan karena irona jadi peleceh, bukan karena maunya jadi lihat sama tetangganya, ikhlas karena Allah, lalu kemudian dia sholat lain, maka dia diampuni dosanya dari tahun lalu. Syukur magi kata itu laksanakan ibadah, tapi jangan mau diampuni dosanya kalau tidak qiyamul lail. Kayak ini pasangannya puasa tarawih, makanya ini ketahuan pengampunan dosanya di bulan suci Ramadan tanpa puasa aja mau. Baru Rasulullah sudah menyampaikan itu, barang siapa yang melaksanakan puasa lalu kemudian qiyamul lail, diampuni dosanya. Sampai ada gini, diampuni dosa tanpa puasa aja mau, atau tarawih aja mau. Bagaimana caranya? Iya, karena harus ada pasangannya. Iya, punah contoh satu pasangannya. Kan potong video sih pak. Punah puasa apa pasangannya? Taruh. Itu baru bisa mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin almarhum ini full. Ya, karena saya yakin orang taat beragama beliau. Saya yakin. Dan beliau ini baru-baru, ada pun dosanya mungkin tidak seberapa, kalau ada pun dosanya ya barangkali ya inilah. Karena kita datang ini mendoakan mudah-mudahan diampuni. Siapa tahu setelah lebaran masih tercipta dosa ya inilah. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini sebagai tetangganya, sebagai keluarganya, memberikan doa yang terbaik, insya Allah. Jadi apa yang terjadi sekarang kepada almarhum ini yang dijelaskan oleh Allah. Maka Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, tadi saya singgung, Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kujadikan maut, kujadikan hidup untuk apa? Saya ingin menguji hambaku siapa yang terbaik amalannya, bukan siapa yang terbanyak, yang paling baik. Ayat ini terkadang kita larikan cuma di atas bumi ini, padahal di sini kan jelas. Allazi halakal mauta, kujadikan maut, kupajari mati, kupamate kasaran. Terjadi kepada almarhum Victor, dia sudah dimatikan oleh Allah. Lalu kemudian kupajari talasaka, atau saya jadikan hidup. Di mana dijadikan hidup? Di dalam kuburnya. Sekarang dibangkitkan, bertemu dengan mungkar dan nakir. Itu maknanya. Jangan selalu di atas bumi ini mundar-mandir. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini di dunia ini tempat beribadah, tempat berbuat. Nanti uji kelegannya di kuburan. Ya, uji kelegannya perbuatan kita tidak di atas bumi ini, tidak di alam barzah. Setelah dibangkitkan, karena menurut riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 40 atau ada juga mengatakan 7 langkah pengantarnya dari kuburan itu sudah datang malaikat maut. Untuk apa datang? Untuk ditanya di kuburnya. Kalau ditanya orang mati atau orang hidup, tentu orang hidup. Makanya dibangkitkan di sana, dikembalikan ruhnya masuk ke jasadnya, lalu kemudian ditanya, "Marhamuka? Siapa Tuhanmu?" Ya. Bukan ditanya, "Berapa doamu? Berapa rumahmu? Berapa kendaraanmu?" Bukan itu pertanyaannya. Yang pertama, "Marhamuka? Siapa Tuhanmu?" Di sini. Saya yakin semua ini yang hadir di depanku di sengaja Tuhan. Kita tahu semua tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjawab di situ menurut ulama, ketika kita mampu menjawab Allah, alhamdulillah. Saya yakin karena kita sering-sering sebut namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti kita juga mampu menjawab di sana.
Yang kedua pertanyaannya, siapa nabimu? Tentu. Nah, jadi kita tahu semua. Makanya rajin-rajin bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Disitulah, lalu kemudian setelah ditanya, disitulah diperlihatkan miskala saratin hairan nyala. Disitulah sekecil apapun perbuatanmu pasti diperlihatkan oleh Allah. Sekecil apapun perbuatanmu pasti diperlihatkan oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, sekecil biji syarah diperlihatkan oleh Allah. Kebaikan keburukan kita pasti diperlihatkan oleh Allah. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa berbuat baik karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situlah karena banyak di situ amalan-amalan kita, makanya di situ diuji kenaikannya. Diuji salat kita, puasa kita, sedekah kita, diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu perjalanan mati sekian taala saya mau menguji siapa hambaku yang paling baik amalnya. Alhamdulillah. Jadi jangan sekedar salat, karena nanti itu diuji. Karena kenapa diuji? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, yatis samamu ala nasu salluna la yusallun. Ada suatu saat nanti umatku banyak salatnya tapi ternyata tidak ada hitungannya, tidak ada salatnya. Ini yang kita takutkan karena di sana diuji kebaikannya. Ya. Ada hambaku nanti, ada umatku nanti banyak sedekahnya, alhamdulillah. Setiap hari sedekah, setiap hari sedekah. Tetapi apakah sedekahnya itu betul-betul ikhlas karena Allah? Di situlah diuji kebaikannya. Jangan sampai orang jadi kanan. Jangan sampai dia sedekah karena mau diketahui bahwa dia dermawan. Jadi hati-hati. Jangan sampai nak busuk tomi doa kan. Di pasidakkan nampai lutan juga bukan karena Allah. Makanya dia diuji kebaikannya. Sedekah kita, ya, semua amalan kita nanti diuji di sana. Insya Allah kalau kita ini ikhlas di dalam beribadah, yakin bahwa itulah yang namanya perbuatan yang baik. Insya Allah. Jadi, tapi sekarang ini di sana diuji kelegannya dia punya ibadah. Jadi ketika saya temani suatu saat nanti kembali kepada Allah diuji kelegannya. Bukan di atas bumi ini diuji. Kalau di atas bumi ini siapa tahu? Anyong boykar Petri masih giga. Karena apa? Karena jadi dipilih. Sudah terpilih, alhamdulillah. Tidak terpilih karena guru tapir kan? Guru itu kapir kan? Kan di situ tidak ada nilainya. Kan begitu maksudnya. Jadi kalau beramal, menyumbang, ya jangan sampai ada selain daripada Allah tujuan kita. Ini sekedar memperingati saja. Biar 10 juta kau sumbangkan masuk di masjid, ketika kau ingin ada niatmu selain Allah, hati-hati. Tapi walaupun 2.000 rupiah atau 10.000 rupiah kalau ikhlas karena Allah, insya Allah. Jadi bukan yang banyak itu dinilai yang ikhlas, yang ada ikhlas di dalamnya, yang ada keikhlasan di dalamnya ketika dia bersedekah. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati. Tapi jadi itulah gambaran yang saya berikan yang namanya amal baik. Harus berlandaskan dengan keikhlasan hati. Ya, jadi ketika kita ini melaksanakan ibadah harus keikhlasan. Nggak dirut tadi kan, tiap hari tahu wah, pergi di masjid sujud, ada di nasar ini belum tentu. Jangan sampai mau jadi kata sama tetangganya, tapi ya, jadi semua itu kita hilangkan semua, ikhlas karena Allah. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi itulah sebagai gambaran yang saya kasihkan ini malam sebagai bekal untuk menghadapi yang namanya sakratul maut.